Terobosan super sensasional. Menpora Dito Aryo Tejo konfirmasi Dubes Uruguay resmi ajak Timnas Indonesia gelar laga friendly match internasional. Fans Garuda Auto heboh akankah pertandingan bergengsi ini diam-diam digelar di tengah TC Bali jelang laga panas versus Cina. Simak bocoran agenda besar dan semua fakta mengejutkannya hanya di sini. Bisa jadi kabar gembira untuk fans Garuda. Rekan Bagot putuskan temui langsung Erick Thohir dan Patrick Kluivert dan minta maaf secara personal setelah apa yang terjadi selama ini. Rekan langsung dimasukkan ke skuad TC Timnas Indonesia di Bali jelang laga lawan Cina dan Jepang, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah update terbaru dari PSSI soal kabar rekan Bagot gabung Timnas Indonesia. Bisa auto gemparkan dunia. Resmi diumumkan media lokal, Indonesia disorot dunia karena miliki TC bagus dan berkelas yang letaknya strategis mewah di pinggir pantai di Bali. Bahkan legenda Eropa termasuk Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berikan reaksi beragam hingga takjub dengan stadion unik itu. Wah, validkah semua itu? Simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Breaking news kejutan besar diumumkan tepat tadi malam. Legenda hidup Belanda dan Ajax Amsterdam Simon Tahamata didaulat jadi Head of Scouting Timnas Indonesia. Apa misi rahasia dan target besar yang dibawa untuk Garuda? Simak langkah strategis PSSI yang bisa ubah masa depan sepak bola kita. Bikin geger fans Timnas. Pelatih Borneo FC tak sengaja keceplosan di depan media mengaku kaget beratkah saat Stefano Lillipali resmi kembali ke Timnas Indonesia. Semuanya auto terkejut apa yang sebenarnya terjadi. Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Langkah gila bikin heboh. Lemparan Pratama Arhan jadi ancaman besar Timnas Cina rela lakukan hal mengejutkan jelang duel sengit lawan Indonesia di GBKK. Wah. Strategi apa yang harusnya mereka siapkan? Simak ulasan menariknya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Terobosan super sensasional. Menpora Dito Aryo Tejo konfirmasi Dubes Uruguay resmi ajak Timnas Indonesia gelar laga friendly match internasional. Fans Garuda Auto heboh akankah pertandingan bergengsi ini diam-diam digelar di tengah TC Bali jelang laga panas versus Cina. Simak bocoran agenda besar dan semua fakta mengejutkannya hanya di sini. Timnas Indonesia semakin dilirik oleh negara-negara kuat dunia. Setelah sebelumnya Rusia dikabarkan ingin menggelar laga persahabatan, kini giliran Timnas Uruguay yang menyatakan minat untuk menguji kekuatan skuad Garuda. Uruguay yang saat ini menempati peringkat ke-13 FIFA menyatakan ketertarikannya untuk mengadakan pertandingan persahabatan dengan Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González. Ia menegaskan bahwa Uruguay sangat terbuka untuk melangsungkan laga, uji coba, dan bahkan berencana membawa skuad terbaik jika pertandingan ini benar-benar bisa digelar. Uruguay ingin mengadakan pertandingan persahabatan di Indonesia dengan menghadirkan pemain inti dari kedua tim jika memungkinkan, ujar Cristina González, dikutip dari laman resmi Kemenpora. Menurut Cristina, laga ini sangat mungkin dilaksanakan tahun depan, tentu dengan perencanaan yang matang dari kedua negara. Lebih dari sekadar pertandingan, uji coba ini juga akan menjadi bagian dari perayaan hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay yang memasuki tahun ke-40 pada 2026. Hal ini dinilai sebagai momen yang spesial, apalagi antusiasme supporter Indonesia sedang sangat tinggi untuk melihat tim nasional berlaga melawan negara-negara besar. Jika ada kesempatan di masa depan, kami bisa menggelar lebih banyak kegiatan serupa, tambah Cristina. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, menghadapi tim sekelas Uruguay akan menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk mengukur sejauh mana perkembangan kualitas permainan mereka. Uruguay bukanlah tim biasa. Mereka adalah negara dengan tradisi kuat di Piala Dunia dan memiliki banyak pemain top dunia.
Karena itu pertandingan ini akan memberi banyak pelajaran dan tantangan baru bagi skuad merah putih. Dito mengatakan bahwa pihaknya akan membawa wacana ini ke PSSI untuk didiskusikan lebih lanjut, terutama terkait format pertandingan. Rencana uji coba ini sangat bagus. Nanti akan dikomunikasikan dengan PSSI untuk menentukan format terbaiknya, apakah dilakukan dalam agenda FIFA Matchday atau hanya pertandingan persahabatan biasa, ungkap Dito. Jika pertandingan ini digelar pada FIFA Matchday, hasilnya bisa memberi tambahan poin bagi Indonesia di peringkat FIFA, tentu jika mampu meraih hasil positif, meskipun itu tidak akan mudah. Jika benar-benar terlaksana, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Uruguay akan menjadi laga prestisius yang membawa banyak manfaat. Pertandingan ini akan menjadi langkah besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia ke kancah internasional. Breaking news kejutan besar diumumkan tepat tadi malam. Legenda hidup Belanda dan Ajax Amsterdam Simon Tahamata didaulat jadi Head of Scouting Timnas Indonesia. Apa misi rahasia dan target besar yang dibawa untuk Garuda? Simak langkah strategis PSSI yang bisa ubah masa depan sepak bola kita. Simon Tahamata, mantan pemain legendaris Ajax Amsterdam, resmi bergabung dengan tim nasional Indonesia. Pelatih berusia 68 tahun ini akan bertugas sebagai pencari bakat, khususnya untuk menjaring pemain-pemain berbakat yang bisa membela skuad Garuda. Tahamata yang memiliki darah keturunan Maluku menerima tawaran dari PSSI dan siap memulai tantangan barunya ini. Kabar ini pertama kali diberitakan oleh media asal Belanda, Voetbal Primeur. Mantan pemain Ajax Amsterdam dan Timnas Belanda itu akan menjadi kepala bidang pemandu bakat calon pemain Timnas Indonesia, tulis Voetbal Primeur. Di Timnas Indonesia, Simon Tahamata akan bekerja bersama pelatih kepala Patrick Kluivert, serta dibantu oleh Denny Lanzat dan Alex Pastor sebagai asisten pelatih. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat proses pembentukan tim nasional yang lebih kompetitif. Simon Tahamata bukan nama asing dalam dunia sepak bola Eropa, terutama di Belanda. Ia pernah bermain untuk Ajax Amsterdam pada 1976 hingga 1980. Setelah pensiun, ia melanjutkan karir sebagai pelatih dan mengabdi di Akademi Ajax selama 1 dekade dalam kurung 20.40.2014, tempat lahirnya banyak pemain muda berbakat. Ia juga sempat melatih di klub asal Arab Saudi, Al Ahly, sebelum kembali ke Belanda. Karena kontribusinya yang besar, Ajax Amsterdam pernah menyampaikan rasa terima kasih secara resmi kepada Tahamata atas jasanya mengembangkan pemain-pemain muda. Simon Tahamata disebut memilih bergabung dengan Indonesia karena merasa memiliki keterikatan secara emosional dan sejarah keluarga. Ia dianggap sebagai legenda oleh masyarakat Indonesia karena darah keturunannya yang berasal dari Maluku. Dia memilih Indonesia karena dianggap sebagai legenda sejati lantaran latar belakangnya, tulis Voetbal Primeur. Dalam peran barunya, Tahamata akan bertanggung jawab untuk menemukan dan merekrut pemain-pemain muda potensial, baik yang lahir di Indonesia maupun pemain keturunan yang tinggal di luar negeri, terutama di Eropa. Langkah ini adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kuat dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kompetisi-kompetisi besar lainnya. Sebelum menerima tawaran dari PSSI, Tahamata sempat mendapat beberapa tawaran dari klub-klub di Belanda. Namun ia memilih menolak semuanya karena merasa terpanggil untuk berkontribusi terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Dia secara sadar memilih Timnas Indonesia. Dia merasa dihargai dan bisa berkontribusi terhadap ambisi Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tutup Voetbal Primeur. Dengan pengalaman panjangnya di Eropa dan kecintaan terhadap tanah leluhurnya, Tahamata diharapkan mampu menjadi jembatan penting dalam pencarian dan pembinaan pemain yang bisa membawa Indonesia bersaing di level dunia. Langkah PSSI ini sekaligus menunjukkan komitmen serius dalam membangun fondasi timnas untuk masa depan. Bikin geger fans timnas. Pelatih Borneo FC tak sengaja keceplosan di depan media mengaku kaget beratkah saat Stefano Lillipali resmi kembali ke timnas Indonesia.
Semuanya auto terkejut apa yang sebenarnya terjadi. Simak fakta lengkapnya hanya di sini. Pemain Borneo FC Stefano Lillipali resmi dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. TC ini akan dimulai pada 26 Mei 2025 di Bali sebagai persiapan menghadapi lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya memiliki keyakinan tersendiri pada Lillipali meskipun sang pemain baru tampil 3 kali dalam 10 pertandingan terakhir bersama klubnya. Pemanggilan ini juga diperkirakan sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen yang tidak bisa memperkuat tim bulan Juni nanti. Pelatih Borneo FC Joaquin Gomez menyambut positif kabar ini. Ia senang Lillipali kembali dipercaya membela tim nasional. Selain Lillipali, kiper Nado Argawinata juga ikut dipanggil ke timnas. Untuk Stefano, dia akan belajar lagi seperti bayi. Tapi ini adalah kesempatan bagus baginya untuk berkembang kembali, ujar Joaquin. Meski baru pulih dari cedera dan belum lama kembali bermain, Lillipali tetap dianggap layak mendapat kesempatan. Dengan 30 caps bersama timnas sebelumnya, Lillipali memiliki pengalaman yang cukup dan bisa memberi kontribusi penting jika mampu beradaptasi dengan baik. Saya sangat senang untuk Stefano. Dia bekerja keras dan tahu bahwa dirinya masih punya peluang kembali ke timnas, tambah Joaquin. Joaquin juga menegaskan bahwa Lillipali sudah menunjukkan perkembangan positif sejak pulih dari cedera. Menurutnya, sang pemain punya cukup waktu di TC untuk benar-benar mengembalikan kondisi fisiknya agar siap tempur di bulan Juni. Melihat dia kembali bermain di beberapa laga terakhir sangat membanggakan. Dan kini dia juga mendapat panggilan timnas. Kami tentu berharap yang terbaik untuknya, ujarnya. Sebelum bergabung ke timnas, Lillipali dan Nado masih akan memperkuat Borneo FC di pertandingan terakhir mereka di Liga 1 melawan Persik Kediri pada Jumat mendatang. Keduanya akan fokus bersama kami terlebih dahulu untuk mendapatkan 3 poin melawan Persik. Setelah itu mereka bisa bergabung dengan tim nasional dan membanggakan klub serta kota ini, tutup Joaquin Gomez. Pemanggilan Stefano Lillipali ke timnas menjadi momen penting bagi karirnya setelah mengalami masa sulit akibat cedera. Meskipun belum banyak bermain akhir-akhir ini, kepercayaan dari pelatih timnas menunjukkan bahwa pengalaman dan semangat juang masih menjadi nilai plus yang dimiliki pemain berusia 34 tahun itu. Kini tinggal bagaimana ia memanfaatkan waktu pemusatan latihan di Bali untuk kembali menyatu dengan tim dan tampil maksimal saat melawan lawan berat di kualifikasi mendatang. Langkah gila bikin heboh. Lemparan Pratama Arhan jadi ancaman besar timnas Cina rela lakukan hal mengejutkan jelang duel sengit lawan Indonesia di GBKK. Wah. Strategi apa yang harusnya mereka siapkan? Simak ulasan menariknya berikut ini. Media asal Cina mulai memberi perhatian besar terhadap timnas Indonesia setelah PSSI mengumumkan daftar 32 pemain yang dipanggil untuk menghadapi 2 laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Salah satu pemain yang paling disorot adalah Pratama Arhan, terutama karena keahliannya dalam lemparan ke dalam jarak jauh yang dijuluki media Cina sebagai lemparan granat. Pelatih timnas Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk persiapan laga krusial ini. Pemusatan latihan akan dimulai lebih awal, yaitu pada 26 Mei 2025 di Bali, dengan harapan skuad Garuda bisa tampil maksimal di 2 laga terakhir. Saat ini Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan 9 poin dan masih punya peluang untuk melaju ke babak selanjutnya. Jika mampu mempertahankan atau memperbaiki posisi, Indonesia berpeluang lolos ke putaran keempat. Bahkan jika berhasil menggeser Australia di peringkat kedua, skuad Garuda bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 asal Arab Saudi juga kalah di 2 laga terakhirnya. Namun perjuangan tidak mudah karena Cina yang berada di dasar klasemen pun masih berambisi mengejar Indonesia. Oleh sebab itu, media dan publik Cina mulai mencermati persiapan lawan mereka ini dengan serius.
Dalam laporannya, media 163 menyoroti bahwa Kluivert memanggil 19 pemain naturalisasi dan sejumlah nama baru seperti Reza Arya Pratama, Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, hingga Stefano Lillipali. Namun perhatian mereka tertuju secara khusus pada kembalinya Pratama Arhan ke tim nasional. Media Cina masih mengingat jelas bagaimana Pratama Arhan menciptakan momen krusial saat Indonesia melawan Cina di leg pertama 15 Oktober 2024 di Qingdao. Saat itu Indonesia tertinggal 0-2, lalu Arhan masuk sebagai pemain pengganti dan melakukan lemparan jauh ke dalam kotak penalti. Lemparan itu langsung dimanfaatkan oleh Tom Haye yang mencetak gol pada menit ke-86. Momen itulah yang membuat media dan supporter Cina menganggap Arhan sebagai ancaman nyata. Para penggemar sepak bola Cina seharusnya masih mengingat Pratama Arhan, tulis 163. Mereka menekankan bahwa lemparan jarak jauh Arhan bisa berujung pada gol sehingga perlu diwaspadai. Bahkan mereka menyebutnya sebagai senjata andalan yang mematikan. Meski dipanggil ke timnas, Pratama Arhan belum pernah dimainkan oleh Patrick Kluivert. Saat laga uji coba melawan Bahrain, Arhan bahkan hanya berada di tribun penonton. Kini jika ingin benar-benar tampil melawan Cina, Arhan harus berjuang keras untuk mendapatkan tempat utama. Sebab di posisi bek kiri persaingan cukup ketat. Arhan harus bersaing dengan pemain naturalisasi seperti Calvin Verdonk dan juga Dean James yang tampil konsisten. Meski belum mendapat kepercayaan penuh di era Kluivert, panggilan ini adalah kesempatan besar bagi Arhan untuk membuktikan diri dan kembali menjadi senjata rahasia timnas Indonesia saat menghadapi Cina dan Jepang di laga penentuan. Bisa jadi kabar gembira untuk fans Garuda. Elkan Bagot putuskan temui langsung Erick Thohir dan Patrick Kluivert dan minta maaf secara personal setelah apa yang terjadi selama ini. Elkan langsung dimasukkan ke skuad TC Timnas Indonesia di Bali jelang laga lawan Cina dan Jepang, jadi harapanku. Di sisi lain, inilah update terbaru dari PSSI soal kabar Elkan Bagot gabung Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan sekaligus menggembirakan bisa datang dari bek keturunan Indonesia-Inggris, Elkan Bagot. Setelah sekian lama tak membela timnas Indonesia, diharapkan Elkan menunjukkan itikat baik dengan datang langsung menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih kepala Patrick Kluivert di Bali. Harapan kedatangan Elkan ini disebut-sebut sebagai bentuk permintaan maaf secara langsung terkait masa lalunya yang sempat menolak panggilan timnas, terutama saat diminta memperkuat timnas U23 di laga play-off Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Kini Elkan diharap datang dengan kepala tertunduk dan hati terbuka. Dalam pertemuan yang hangat namun emosional itu, Elkan diharap menyampaikan penyesalan mendalam atas kesalahpahaman yang terjadi sebelumnya, dan diharap menyatakan komitmennya untuk kembali berjuang bersama Garuda di dua laga krusial melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya publik sempat dibuat kecewa karena nama Elkan Bagot tidak ada dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh Kluivert untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali mulai 26 Mei 2025. Banyak yang berspekulasi bahwa hubungannya dengan timnas sudah berakhir. Namun fakta bahwa Elkan sudah lebih dulu tiba di Bali sebelum TC dimulai menjadi tanda tanya besar sekaligus harapan baru. Langkah itu diharapkan adalah bagian dari upayanya untuk berdamai dengan federasi dan membuka jalan untuk kembali mengenakan seragam merah putih. PSSI pun angkat bicara soal tidak masuknya nama Elkan dalam daftar awal. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa keputusan itu murni karena Elkan sempat menyatakan ingin fokus bersama klubnya, apalagi saat itu ia masih memperkuat Blackpool FC. Kami sudah lama menanyakan ke Elkan dan dia mengatakan ingin fokus di klub, ujar Arya. Kami hargai keputusannya meski sedang libur, tapi kami beri keleluasaan untuk pemain. Namun kini status Elkan sudah kembali ke Ipswich Town usai masa peminjamannya bersama Blackpool berakhir. Elkan pun memilih untuk datang sendiri ke Bali tanpa paksaan, membuka hati dan membuka lembaran baru.
Harapan kedatangan Elkan Bagot disambut hangat oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih Patrick Kluivert. Keduanya diharap juga memahami bahwa pemain muda seperti Elkan butuh waktu untuk belajar dari kesalahan dan justru menilai langkah ini sebagai bukti kedewasaan. Patrick Kluivert diharapkan memberi sinyal positif untuk mempertimbangkan Elkan masuk dalam daftar cadangan tambahan atau bahkan pemain pengganti mendadak jika ada yang mengalami cedera saat ATC berlangsung. Meski peluang terbuka, Elkan tetap harus menghadapi persaingan ketat di lini belakang. Saat ini, Jay Itzes dan Rizky Ridho menjadi pilar utama pertahanan skuad Garuda, ditambah opsi lain seperti Jordi Amat dan Justin Hubner. Beberapa publik tetap yakin jika Elkan diberi kesempatan, ia bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya seperti saat melawan Filipina di laga terakhirnya pada November 2023. Kabar harapan Elkan menemui langsung Erick Thohir dan Patrick Kluivert bisa sontak membuat jagat media sosial ramai. Banyak supporter menyuarakan dukungan dan harapan agar Elkan bisa kembali ke timnas. Kini publik menanti apakah kabar harapan ini akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat dan Elkan kembali lagi ke skuad Garuda. Waktu akan menjawab. Bisa auto gemparkan dunia. Resmi diumumkan media lokal, Indonesia disorot dunia karena miliki TC bagus dan berkelas yang letaknya strategis mewah di pinggir pantai di Bali. Bahkan legenda Eropa termasuk Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berikan reaksi beragam hingga takjub dengan stadion unik itu. Wah, validkah semua itu? Simak fakta mengejutkannya hanya di sini. Dilansir dari media lokal diberitakan bahwa Indonesia kini disorot dunia usai miliki stadion menakjubkan yang dimiliki Bali United yang terletak strategis di pinggir pantai. Legenda Eropa berikan reaksi beragam hingga takjub dengan stadion unik yang terletak di Bali, CR7, dan Lionel Messi langsung katakan hal terduga. Menjelang pertandingan menghadapi Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 3, para pemain timnas Indonesia menunjukkan rasa optimis tinggi. Dengan menyisakan 2 laga penting, tim akan melakukan pemusatan latihan di Bali mulai 25 Mei. Para pemain keturunan mengaku takjub dengan fasilitas training center yang berada tepat di bibir pantai Pulau Bali. Mereka siap bersaing di pentas dunia seiring dengan kekuatan dan potensi timnas Indonesia yang terus menunjukkan peningkatan nyata di babak kualifikasi. Timnas masih akan menjalani 2 laga, yaitu melawan Cina pada 5 Juni, lalu menghadapi Jepang 5 hari kemudian. Laga melawan Jepang akan menjadi penutup round 3. Untuk mempersiapkan diri, tim official telah memilih Bali sebagai lokasi pemusatan latihan. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan. Selain terletak di pinggir pantai dengan udara yang asri dan sejuk, training center di Bali juga dinilai sangat ramah untuk semua pemain, terutama pemain keturunan yang terbiasa dengan cuaca dingin dan kelembaban tinggi. Mereka mengaku sangat senang dengan lokasi TC yang terlihat sejuk dan menyenangkan. Lapangan yang langsung berada di tepi pantai menambah antusiasme para pemain untuk segera berkumpul dan memulai latihan. Menurut sejumlah pemain keturunan, ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan karena selain menatap pertandingan yang ditunggu-tunggu, mereka juga mendapatkan pengalaman baru yang berbeda. Udara yang sejuk serta suasana alam yang menenangkan dinilai bisa menjadi terapi alami sekaligus relaksasi. Training center ini juga jauh dari keramaian kota, memungkinkan pemain untuk fokus dan mengembalikan energi positif, serta meningkatkan kepercayaan diri demi meraih hasil maksimal. Biasanya, ketika akan menghadapi laga kandang, timnas melakukan pemusatan latihan di Jakarta. Namun kondisi udara yang kurang bersahabat bagi beberapa pemain keturunan membuat Bali menjadi pilihan tepat. Suasana baru ini diharapkan memberikan semangat tambahan dan membuat para pemain merasa lebih nyaman. Tom Haye, gelandang timnas Indonesia, merasa bersyukur atas kesempatan menjalani TC lebih lama. Ia membandingkan dengan kondisi sebelumnya saat timnas hanya memiliki waktu latihan 2 hari jelang melawan Australia. Saat itu Garuda harus menelan kekalahan telak 1-5. Meski kalah dengan skor mencolok, Tom Haye menilai permainan Indonesia kala itu sudah sangat baik. Skuad Garuda bahkan mampu menekan Australia dan tidak membiarkan lawan bermain dengan leluasa. Namun, keberuntungan masih berpihak pada Australia.
Tom meyakini bahwa cepat atau lambat timnas Indonesia akan menjadi kekuatan besar di Asia. Materi pemain yang dimiliki saat ini masuk kategori papan atas dan bahkan termasuk salah satu yang terbaik di Asia. Timnas Indonesia disebut-sebut siap bersaing tidak hanya di kawasan Asia, tetapi juga di pentas dunia. Semua ini hanya tinggal menunggu waktu. Dengan persiapan yang lebih matang dan waktu pemusatan latihan yang lebih panjang, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih solid saat menghadapi dua laga krusial melawan Cina dan Jepang. Semangat dan antusiasme para pemain, khususnya pemain keturunan, menjadi energi positif bagi langkah besar Indonesia menuju panggung dunia. Namun sayang setelah admin telusuri mendalam Ronaldo dan Messi gak berikan komentar apa-apa soal TC Timnas Indonesia di Bali. Jadi ya ini hanya karangan sahaja.